Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nuraini Zahra, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ekosistem. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan sebagai suatu tatanan atau suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai sebuah sistem terdiri dari komponen-komponen penyusun sistem. Komponen penyusun ekosistem tersebut dikenal sebagai komponen struktural yang meliputi komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup, diantaranya adalah suhu, sinar matahari, air, tanah, zat hara, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik merupakan semua komponen makhluk hidup yang terdapat dalam sistem. Menurut fungsinya, komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat organik. Dalam hal ini adalah makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis, contohnya rumput. Konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan zat organik yang dihasilkan oleh produsen, contohnya hewan dan manusia. Sedangkan pengurai dapat dikatakan termasuk ke dalam kelompok konsumen, akan tetapi sebagai sumber energi yang diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi, misalnya bakteri atau jamur. Secara fungsional, ekosistem merupakan proses yang melibatkan komponen-komponen struktural dari sistem tersebut, yang meliputi materi anorganik, komponen abiotik, materi organik, komponen biotik, dan input energi yang berasal dari luar sistem cahaya matahari. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk sebuah sistem ekologi. Interaksi ini digambarkan melalui jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Rantai makanan merupakan pengalihan energi dari produsen melalui rangkaian organisme yang membentuk hubungan saling makan. Rantai makanan ini sifatnya tunggal, yang sebenarnya pada sebuah ekosistem alami tidak pernah bersifat tunggal. Dalam hal ini, secara alami, rantai makanan selalu bergabung dengan rantai makanan yang lain, membentuk hubungan saling makan atau jaring-jaring makanan. Ekosistem terbagi menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara natural atau alami dari proses alam. Sedangkan ekosistem buatan adalah sistem ekologi yang diciptakan oleh manusia, bukan natural dari alam. Contoh dari ekosistem alami yaitu ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem rawa. Contoh dari ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, akuarium, perkebunan, dan hutan budidaya.